akses masuk ke kamar apartemen itu biasanya lewat lift. Jadi kalau kamar apartemennya di lantai 3 nggak apa-apa lewat tangga. Kalau Tapi begitu, guys, sekarang aku mau tanya kamu, sekarang tombol di bawah. subscribe. Oke, sekarang kita mulai pembahasan tentang sisanya ya dari prinsip desain ini. Infrastruktur. Maksudnya ini peraturan daerah atau peraturan developer, biasanya apartemen tuh banyak peraturannya. Transportasi, fisik bangunan, itu nanti ngefek ke bentuk konstruksi atau sambungan. Kalau misalkan apartemen tadi ya, peraturan dari developer biasanya. Naiknya harus lewat lift barang katakanlah. Sedangkan proyeknya atau lapangan itu di lantai 20. Tentunya kan mebelnya harus disesuaikan ukuran lift barangnya itu berapa, sehingga nanti diaturkan sambungan-sambungan atau mebelnya itu seperti apa. Oke, ini ada contoh kasus ruangan kamar apartemen tipe studio. Jadi biasanya desainnya itu ya banyak nut-nut sambungannya, karena di sisi lain di mana material itu ada ukurannya yang terbatas ya. Triplek itu ukuran 122 kali 244 cm. Selain itu akses masuk ke kamar apartemen itu biasanya lewat lift. Jadi kalau kamar apartemennya di lantai 3 nggak apa-apa lewat tangga. Kalau di lantai 20 naik tangga kan ya capek, nggak mungkin. Jadi akses untuk naikin barang mebelnya itu lewat lift. Jadi barang mebelnya itu harus dirakit-rakit nanti di lapangan. Jadi biasanya untuk memudahkan, biasanya nut-nutnya itu atau sambungannya itu agak banyak supaya naik ke liftnya itu mudah. Jadi konstruksi atau sambungan atau desain itu nanti juga tergantung akses untuk ke lokasinya itu besar atau kecil, itu yang efek nanti. Nah, lanjut ke fungsi. Biasanya akan dianalisa fungsi dari ruangan itu apa sebagai ruang belajar katakanlah. Kebutuhan belajar itu apa? Meja, kursi, dan kawan-kawan itu perlu dipelajari sehingga nanti akan bisa dianalisa kebutuhan mebel yang diperlukan itu apa dan intensitas lampunya itu berapa. Jadi kalau ruang belajar sama ruang tidur kan beda. Ruang belajar kan perlu penerangan yang lebih baik dibandingkan ruang tidur. Untuk estetika tidak perlu dibahas panjang lebar, ya tinggal lihat alternatif ide desain dari Pinterest atau dari Google sudah cukup, nanti tinggal disampaikan ke customer Anda. Kenapa? Karena estetika ini rancu. Hal atau desain yang menurut Anda sudah bagus, belum tentu bagus menurut customer Anda. Jadi ini saya lewati aja. Kalau waktu untuk pengerjaan proyeknya itu terbatas, biasanya bentuknya yang diterapkan itu minimalis. Karena paling cepat untuk proses pengerjaannya. Contoh biasanya pengerjaan plafon untuk tinggi ruangan 5 meter. Nah itu kan susah sekali kalau mau memperbaiki bocor atau rembesan di plafon. Tukangnya itu kan tidak semudah itu menggunakan tangga naik untuk memperbaikinya. Karena tangga kan tingginya paling cuma 2 meter, ditambah ketinggian tukangnya 1,60 meter, ditambah jangkauan tangan 60 cm,
tidak sampai. Jadi harus pakai scaffolding, rakit scaffolding, kan kesusahan untuk kalau mau maintenance atau renovasi dari plafon itu sendiri. Jadi menggunakan plafon PVC biasanya ya, atau plafon WPC yang bagus juga tahan air. Jadi tidak sering-sering maintenance. Lalu tambahan berikutnya untuk prinsip desain ini adalah keamanan dari pekerjaan mebel atau interior itu sendiri terhadap pencurian, kebakaran, korsleting itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi diaturkan bagaimana supaya instalasi kelistrikannya itu aman terhadap kebakaran atau korsleting. Lalu desainnya itu aman dari pencurian, tidak menyebabkan celah untuk pencuri bisa masuk. Desain seperti apa yang aman terhadap korsleting atau kebakaran atau aman terhadap pencurian, itu nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya dari 10 menit belajar interior ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun share barangkali supaya bisa membuat saya semangat untuk menyiapkan materi-materi di episode berikutnya. Thank you.